Ya halo, selamat pagi pemirsa. Boker Tov, Shalom Lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari apa nih? Rabu ya. Rabu 4 Juni 2025, 8 hari bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Hari di mana jemaah haji akan menunaikan bermalam atau mabit di Mina sebelum besok hari Kamis tanggal 9 Zulhijjah 1446 Hijriah. Tak tahu tak bersamaan 5 hari bulan Juni tahun 2025 Miladiah ya, itu menunaikan ibadah wukuf di Arafah sesuai dengan hadis sahih dari Nabiullah Muhammad SAW. Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah ya. Al-Hajj Arafah, haji itu adalah Arafah. Jadi kalau kita berhaji tapi kita tidak menunaikan wukuf, itu hajinya tidak sah. Nah teman-teman semuanya, ada satu hal yang sebenarnya pengen banget saya bahas dari kemarin, tidak berkaitan dengan proyek rahasia yang sedang saya kerjakan ini. Setelah timbang-timbang, saya putuskan untuk saya eksekusi proyeknya, tapi mungkin tidak dalam waktu yang dekat ya. Bagaimana saya sebut, besar kemungkinan setelah Idul Adha baru akan dieksekusi. Nah teman-teman semuanya, izinkan saya mau bahas satu concern dulu ya. Kadang-kadang gini, saya rada kesalnya tuh gini, ketika orang habis subuh nih kan salaman nih, kitanya disangkanya tuh orangnya nggak kepengen salaman, kitanya udah bubar. Taunya orangnya masih pengen salaman. Ya karena ini ya faktor gerakan ya, usia tua manalah gesit kayak anak muda kayak saya gitu kan. Ada tapi gak banyak lah teman-teman. Orang usianya tua tapi masih gesit gerakannya kayak anak muda macam saya, ada tapi gak banyak lah teman-teman. Itu kan kadang buat saya dalam hati kesal, ini orang mau salaman apa kagak sih gitu. Udah bayar ini, saya tinggal pergi aja, saya tinggal bubar aja. Kalau kayak gitu ya maklum, karena kan namanya orang udah tua kan gitu. Nah ini yang membuat saya tuh concern di kita di Indonesia ya. Kadang saya minta maaf nih, masjid itu seakan menjadi apa ya, dalam tanda kutip, tempat berkumpulnya orang-orang yang sudah tua dan orang-orang yang sudah pensiun, atau singkatnya pensiunan, retirees gitu. Biasanya kan ngumpulnya di masjid ya, sholat gitu kan dan sebagainya. Tapi di kalangan anak muda dan para pekerja ya, para pekerja maupun para wira swasta ya, masjid itu seakan jadi tempat yang dijauhi karena katanya ganggu produktivitas ya. Kan saya pernah bagi satu trik ya, satu ijazah ya. Kalau kita masih kerja ya, atau kita masih punya kesibukan lah, entah mengelola bisnis atau gimana caranya agar tetap bisa sholat jemaah di masjid on time gitu. Kalau terutama subuh ya,
Kalau kita masih kerja nih, kita sebelum salat subuh usahain sarapan dulu. Habis mandi sarapan, ya kan? Terus gegas pergi ke masjid, salat subuh jamaah. Nah, dari masjid langsung berangkat ke tempat kerja. Apalagi di kota seperti Jakarta gini yang maaf kata ya, habis subuh itu udah hell banget dah gitu. Udah neraka banget lah gitu. Ya kan? Trafiknya padatnya luar biasa kan, karena orang pada berbondong-bondong menggunakan kendaraan pribadi ke tempat kerja kan. Apalagi ada ganjil genap kayak gini yang sebenarnya blunder gitu. Udah, jadi habis subuh berangkat ke tempat kerja. Lumayan. Hemat waktu, hemat biaya perjalanan, hemat energi, hemat bahan bakar mobil juga kan. Jadi nggak stuck dalam keadaan stop and go di jalan terus. Sekaligus bikin hati jadi bahagia. Kan lumayan. Nggak harus nunggu saya jadi presiden RI. Kalau saya jadi presiden RI nggak mungkin juga lah saya langsung main keluarkan impres atau instruksi presiden atau perpres ngatur masuk jam kerja kayak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi keluarin satu titah anak sekolah masuk jam 6 pagi waktu Indonesia Barat kan enggak banget lah gitu. Kalau saya enggak ke arah itu. Justru saya mundurin. Masuknya jadi jam 9 pagi. Ya kan? Tapi waktu kerjanya nambah. Jadi 10 jam dalam sehari. Tapi ada breaknya. Dalam 10 jam itu karena terkompensasi break rehat isoma, waktu sholat makan siang, sholat zuhur, istirahat sholat asar, istirahat sholat maghrib, baru boleh pulang ketika sholat isya. Habis sudah tunai sholat isya berjamaah baru pulang gitu. Jadi pasti kalau saya nanti kelak jadi presiden RI satu hari nanti ya, pasti akan sama dengan apa yang dilakukan di Aceh gitu. Walaupun ada beberapa perbedaan ya. Contohnya kayak Ingup. Paling nanti saya juga keluarkan kepres, inpres, perpres lengkap ya, yang mewajibkan umat Islam Indonesia sholat berjamaah di masjid, di musola, menasah, langgar atau apapun itu namanya, surau dan seterusnya, wajib sholat berjamaah. Dan aktivitas ketika azan sudah berkumandang wajib berhenti. Ya hitung-hitung ini ikhtiar lah biar masjid pada penuh gitu loh. Kasihan para wakif yang udah mewakafkan tanah, mewakafkan uangnya untuk bangun masjid tapi nggak penuh gitu. Ya penyakitnya kenapa masjid tuh jarang penuh? Ya karena dari kitanya juga nggak ada attachment, nggak ada ketertarikan untuk memakmurkan masjid gitu loh. Nggak ada panggilan untuk memakmurkan masjid karena dirasa nggak perlu, nggak butuh, dan tidak ada keinginan untuk itu. Dan satu lagi apa? Karena memang hatinya tidak tertambat, tidak terattach di masjid. Hatinya tidak tergantung di masjid. Gitu. Jadi itu yang membuat kenapa para anak-anak muda macam saya, para pekerja, para wira swasta, para pengusaha, pebisnis gitu ya,
menjadikan masjid itu sebagai tempat yang nomor satu dijauhin. Jadilah masjid hanya tempat buat para orang-orang tua, orang-orang lansia, para pensiunan kumpulnya di situ. Pak, tapi ada kok Pak orang tua yang bawa anaknya atau bawa cucunya sholat jemaah di masjid. Ada, tapi nggak banyak. Ada tapi nggak banyak. Itu aja. Ada tapi nggak banyak. Gitu. Nah, mudah-mudahan lah kalau kayak udah dibawa salat jemaah ke masjid dari sejak usia dini gitu ya, nanti pas gedenya jadi kebiasaan salat berjamaah di masjid gitu. Jadi jangan. Sekarang gini deh, yang menjadi PR adalah gimana masjid itu menjadi menarik untuk golongan-golongan yang menjauhi masjid gitu loh. Kayak tadi saya pada umumnya, satu anak muda, anak-anak lah ya. Yang kedua para pekerja, ketiga para wirausaha, para pengusaha. Yang keempat para sosialita. Ibu-ibu sosialita mana mau mereka ngumpulnya di masjid gitu. Mana mau mereka sholat di masjid gitu. Mereka mah sholatnya di rumah. Kalau para ibu-ibu sosialita itu pasti. Itu teman-teman. Jadi jarang ada sih, ada tapi jarang teman-teman. Kalau yang tadi ya. Makanya jadi kan masjid itu tempat yang angker bagi kalangan-kalangan yang tadi saya sebut misalkan. Kenapa angker? Ya karena hatinya nggak tertambat di sana. Satu. Yang kedua, mereka merasa kayak sholat di masjid itu nggak bebas. Waktunya lama, ya. Waktunya lama kan. Belum lagi kalau taruhlah, ya. Misal imamnya hafiz Al-Quran dan mereka melakukan murojaah pengulangan dari hafalannya. Makanya bacaan surah dan ayat Al-Quran yang dibaca ketika sholat sedang sampai agak panjang dikit gitu kan, tapi nggak panjang banget, enggak gitu. Panjang pun juga paling hanya 1 lembar sampai 1,5 lembar barangkali bacaannya. Gitu teman-teman. Jadi kan waktunya. Belum lagi kalau wirid, dzikir, doa habis sholat ya kan. Orang-orang yang kayak gitu biasanya menganggap sholat berjamaah di masjid itu menyita waktu, ya kan, menyita waktu, nggak bebas gitu, nggak tenang ibadahnya, nggak tenang hidupnya. Ya saya bilang dalam hati lah, siapa suruh situ bawa perkara dunia ke masjid gitu. Makanya kan saya pernah bikin satu video kan, ketika kita menghadap Allah ya, ada beberapa, kasihan dulu orang lagi jalan. Ketika kita menghadap Allah ya, ada beberapa yang masih dalam keadaan terpasung oleh dunia gitu loh, terpasung oleh perkara dunia. Jadi dia menghadap Allah tapi dalam keadaan terpasung dan terantai oleh perkara dunia. Jadi kan enggak menganggap salat di masjid jemaah menghadap Allah itu sebagai beban. Akibatnya orang jadi lebih nyaman salatnya di rumah.
sholat di rumah, dan dianggap sholat di rumah tuh bisa lebih bebas, bacaannya bisa diperpendek, diperingkas, ya zikir dan doanya bisa diperingkas gitu kan. Jadi tidak menyita waktu. Itu bagi kalangan seperti itu, teman-teman. Bagi kalangan seperti itu. Tapi kan itu buat saya tidak elok gitu. Kasihan para wakif yang udah capek-capek mewakafkan hartanya buat bangun masjid, tapi kita tidak makmurkan gitu. Jadi teman-teman semua, ya ini adalah kerjasama bersama sih antara kita selaku umat Islam dan pihak masjid, bagaimana agar kita tuh bisa saling membutuhkan. Masjid membutuhkan jemaah biar rame, harus bikin hal yang menarik, semenarik mungkin. Kita juga sebagai umat Islam, hamba Allah, juga setidaknya punyalah rasa ketertarikan untuk menambatkan hati kita di masjid itu. Ya, itu demikian. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan tonton video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.